Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk adik-adik semua. Kita berjumpa di kampus ITAT. Perkenalkan lebih dahulu, saya Wiwi Widya Wijayanti, Ketua Jurusan Arsitektur ITAT. Pertama-tama saya akan menjelaskan kepada adik-adik semua apa itu arsitektur. Jadi di sini sebuah karya arsitektur itu terdiri dari ruang luar, kemudian ada building, kemudian ada interior. Nah, pemahaman arsitektur sendiri itu bagian dari kebudayaan manusia berkaitan dengan berbagai segi kehidupan, antara lain seni, teknik, sejarah, tata ruang, bangunan, dan tata lingkungan. Di dalam arsitektur sendiri, terutama di kampus ITAT, itu mencakup perancangan arsitektur yang terdiri dari bangunan, interior, dan landscape, kemudian struktur dan sains arsitektur. Berikutnya permukiman dan perkotaan. Berikutnya sejarah dan teori arsitektur. Nah, di sini saya berikan gambaran bahwa seseorang yang belajar di jurusan arsitektur tidak harus dia sebagai profesi arsitektur ke depannya. Jadi di sini saya perlihatkan contoh orang-orang terkenal yang bergerak di bidang atau di luar profesi arsitektur. Seperti di sini Bapak Ridwan Kamil, dia sebagai Gubernur Jawa Barat, kemudian Ibu Risma Triharini sebagai Wali Kota Surabaya, kemudian Bapak Yori Antar, ini pakarnya arsitektur Nusantara, kemudian Pak Erwin Gotawa, itu seorang musisi, kemudian Imelda Ahmad, itu seorang penulis, kemudian Nikola Saputra itu juga aktor, seorang aktor, beliau juga dari jurusan arsitektur. Nah, ini siapa yang nggak tahu, Ariel Noah ini juga seorang musisi, beliau juga dari jurusan arsitektur. Dan yang terakhir ini sangat membanggakan, terutama jurusan arsitektur ITAT, beliau ini angkatan pertama, angkatan tahun 84, sebagai alumni arsitektur ITAT, Bapak Armuji pernah menjabat sebagai ketua DPRD Surabaya, kemudian sekarang sebagai anggota DPRD Jatim. Nah, saya beranggapan bahwa, dan saya juga bangga bahwa arsitektur ITAT itu keren. Nah, pendidikan arsitektur di Indonesia itu diawali di ITB, jadi pada tahun 1950. Sedangkan jurusan arsitektur di ITAT itu berdiri mulai tahun 84. Jadi jurusan arsitektur ITAT itu cukup matang. Jadi kalau usia itu usia sudah dewasa selama 36 tahun. Nah, di sini ada visi misi jurusan arsitektur. Visi misinya yang pertama, sebagai jurusan yang unggul dalam pendidikan dan penelitian untuk menghasilkan karya-karya inovasi green arsitektur yang berkelanjutan, menghasilkan lulusan yang berdaya saing untuk menjawab tantangan secara global. Kemudian misinya menyelenggarakan pendidikan arsitektur yang unggul dengan memenuhi standar kompetensi profesi di bidang rancang bangun, arsitektural, dan kajian green arsitektur yang mendukung industrialisasi. Kemudian mengembangkan sains, teknologi, seni melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.
Yang berikutnya, menerapkan sistem pendidikan dengan metode student center learning guna menghasilkan lulusan yang kreatif, mandiri, dan inovatif. Yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan entrepreneur dan manajerial serta kerjasama untuk menjawab tantangan global yang menjunjung tinggi etika dan budaya. Nah, di sini relevansi jurusan arsitektur terhadap asosiasi yang ada di Indonesia. Jurusan arsitektur sudah memperhatikan dalam kurikulumnya itu berbasis kompetensi sesuai dengan standar Dikti dan IAI. Jadi standar Ikatan Arsitektur Indonesia, kemudian terakreditasi B oleh BAN PT sebagai anggota aktif APTARI. APTARI itu apa? Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. Kemudian mempunyai dosen-dosen yang kompeten. Dosen-dosen arsitektur ada 14 dosen tetap dan 2 dosen luar biasa, di mana background pendidikannya sangat kompeten. Yang pertama di sini saya sendiri, Wiwi Widya Wijayanti sebagai ketua jurusan, bidang keahlian permukiman kota dan lingkungan. Kemudian S1 S2 saya dari ITS, S3 saya dari Universitas Brawijaya Malang. Berikutnya, Budian PE Laksmianti STMT sebagai ketua jurusan, bidang keahlian arsitektur lingkungan, pendidikan S1 dari Universitas Brawijaya Malang, kemudian S2-nya ITS Surabaya. Berikutnya, Bapak Sigit Hadi Laksono STM Arts sebagai KTO jurusan, bidang keahliannya perancangan arsitektur, S1 S2 dari ITS. Kemudian Bapak Randy Pratama STM Arts sebagai koordinator praktek profesi dan tugas akhir, bidang keahliannya perancangan arsitektur, riwayat pendidikannya S1 dan S2 ITS. Kemudian Ibu Suci Ramadhani STMT sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Arsitektur, bidang keahliannya real estate, S1 S2 ITS. Kemudian Ibu Insinyur Siti Aziza MT, bidang keahlian perancangan kota, pendidikannya S1 S2 dari ITS Surabaya. Kemudian Ibu Ika Ratniarsi MT, bidang keahlian permukiman kota dan lingkungan, S1 S2, S1 dari Universitas Negeri Surakarta, S2 dari ITS Surabaya. Kemudian Ibu Insinyur Esti Puji Utami MT sebagai Ketua SPM ITAP, bidang keahlian permukiman kota dan lingkungan, riwayat pendidikan S1 S2 ITS Surabaya. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Amir Mukmin RMT, bidang keahlian kritik arsitektur, S1 Universitas Merdeka Surabaya, S2 ITS, kemudian S3 Unibra Malang. Kemudian Bapak Insinyur Filosof Herman Hendra MT, bidang keahlian arsitektur lingkungan, S1 S2 ITS Surabaya, S3 Universitas Brawijaya Malang. Berikutnya Ibu Firda Ayu Atika STMT, bidang keahlian permukiman kota dan lingkungan, S1 S2 ITS Surabaya. Kemudian Ibu Nares Warana Nindya STM Arts, bidang keahlian perancangan arsitektur, pendidikan S1 S2 ITS Surabaya. Berikutnya Ibu Anissa Nur Ramadhani STM Arts, bidang keahlian perumahan dan permukiman, S1 S2 ITS Surabaya. Berikutnya Ibu Brina Oktaviana STMT, bidang keahlian perumahan dan permukiman, S1 dari Universitas Petra Surabaya, kemudian S2 ITS Surabaya. Yang terakhir ini dosen
LB, jurusan arsitektur, Insinyur Broto W. Sulistyo MT, bidang keahlian perancangan kota, pendidikan S1, S2 ITB, S3 Universitas Brawijaya Malang. Ini beliau lagi menempuh studi S3-nya. Oke, ini profil lulusan di jurusan arsitektur itu yang pertama sebagai arsitek profesional, yang kedua konsultan dan pengawas, yang ketiga sebagai kontraktor dan wirausaha, kemudian berikutnya sebagai PNS, dosen dan birokrat, yang berikutnya sebagai peneliti dan penulis buku. Ini saya menunjukkan karya-karya desain mahasiswa arsitektur. Jadi ini produk 3 dimensi dari mahasiswa jurusan arsitektur. Ini interior design. Ini hasil dari mahasiswa tugas akhir. Nah, ini arsitektur bambu. Mereka juara 3 waktu itu, penyelenggaranya ITS Surabaya. Jadi mahasiswa arsitektur. Nah, ini karya dosen kita, arsitektur landscape di Bangkalan. Kemudian ini ada Taman Surabaya, itu juga karya dosen arsitektur. Surabaya City Park, Ekspresi Park juga merupakan karya dosen arsitektur. Ini kantor pemerintah Kota Surabaya, jadi karya dosen arsitektur. Nah, di sini kita punya moto di jurusan arsitektur itu serius tapi santai. Jadi biasa kita pakai dalam lingkungan kampus karena dalam kesederhanaan kita bisa mencapai sesuatu hasil yang optimal. Jadi ini bagian dari foto mahasiswa arsitektur. Senyum, salam, dan sapa. Jadi di antara keseriusan ada santai gitu ya. Nah, ini mahasiswa kita juga meraih prestasi di lingkungan kampus. Saya kira itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan slide tentang kegiatan akademik yang dilakukan di jurusan arsitektur.
Baik, untuk selanjutnya saya akan jelaskan kegiatan akademik di jurusan arsitektur. Tema kali ini Merdeka Belajar Kampus ITAT, ciptakan insan unggul, kreatif, dan inovatif. Pada awal perkuliahan, mahasiswa itu menyusun program belajar dan perwalian. Jadi dalam menyusun program belajar, di setiap awal semester, mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama dosen wali. Jadi dosen wali di sini itu ditunjuk satu dosen untuk 1 atau 20 mahasiswa, dan pada awal semester sampai akhir semester dosen wali itu tetap. Beliau yang membimbing mahasiswa, kegiatan akademik mahasiswa mulai dari awal semester sampai akhir semester. Kemudian mahasiswa sebaiknya memiliki catatan DHS sendiri. DHS itu apa? Daftar hasil studi, untuk merencanakan mata kuliah yang diambil sebelum perwalian. Perwalian akademik satu kegiatan di mana membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan selama pendidikan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Untuk setiap mahasiswa ditunjuk seorang dosen tetap sebagai dosen wali. Proses perwalian itu apa? Jadi mahasiswa mendapatkan informasi program pendidikan di ITAT, khususnya jurusan arsitektur. Kemudian mahasiswa mendapatkan pengarahan dalam mengisi kartu rencana studi atau KRS, serta membantu mahasiswa menentukan mata kuliah yang diambil untuk semester yang dijalani. Berikutnya, membantu mahasiswa dalam mendapatkan solusi dari hambatan-hambatan studi mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan saran pengambilan mata kuliah supaya studi bisa tepat waktu 8 semester atau 4 tahun. Perlu diketahui bahwa kuliah di jurusan arsitektur ITAT atau pada umumnya itu batas studi maksimum 14 semester atau 7 tahun. Ini ada 9 tata tertib perkuliahan, saya ambil dari yang sudah ditentukan oleh WR1 atau bidang 1. Yang pertama, hadir kuliah tepat waktu. Kemudian mengikuti semua kegiatan yang dirancang oleh dosen mata kuliah, berpakaian sopan dan rapi. Kemudian keempat, selama perkuliahan tidak berkomunikasi dengan semua jenis gadget. Yang kelima, mengkomunikasikan dengan dosen mata kuliah sekiranya berhalangan hadir kuliah. Kemudian yang keenam, diizinkan tempuh UTS UAS apabila kehadiran minimal 70% dari total kuliah yang ada. Kalau kurang dari 70% tidak diperbolehkan untuk UAS dan UTS. Bersikap baik dan sopan, kemudian merapikan kelas saat selesai kuliah. Kemudian 9, selalu semangat, antusias, bahagia, dan menikmati proses perkuliahan. Kemudian selama proses pembelajaran di tengah-tengah minggu atau setelah minggu ke-7 itu dilakukan ujian tengah semester, dan di akhir semester setelah minggu ke-14 itu diadakan ujian akhir semester. Pada setiap akhir semester, hasil evaluasi setiap mata kuliah diperhitungkan dengan bobot sebagai berikut. Jadi nilai UTS itu 50%, nilai UAS 50%. Kemudian untuk mata kuliah yang kehadirannya 70% tidak diperkenankan UTS dan UAS. Ini perlu diperhatikan untuk adik-adik semua. Kemudian skala penilaian akhir sebagai pengukuran hasil belajar. Kalau di perguruan tinggi itu keluar huruf A, B, C, D, E. A itu berapa? Di sini A 81 sampai 100. Kemudian nilai numeriknya 4. Kalau B plus itu 71
sampai 80 numeriknya 3,5, B 66 sampai 70 numeriknya 3, C plus numeriknya 61, nilai angkanya 6165 numeriknya 2,5, C 56 sampai 60 numeriknya 2, D 41 sampai 55 numeriknya 1, E itu 0 sampai 40 numeriknya 0, dan D dan E itu harus mengulang untuk semua mata kuliah. Oke. Untuk setelah itu kalian mendapatkan KHS, jadi kartu hasil studi. Di situ ada IPS, jadi indeks prestasi semester. Kalau IPS-nya kurang dari 1,75, mahasiswa maksimum mengambil 14 SKS. Kalau di antara 1,75 sampai 2 itu mahasiswa mengambil 16 SKS. Kalau 2 sampai 2,75 mahasiswa maksimum mengambil 18 SKS. Kemudian 2,75 sampai 3 mahasiswa diperbolehkan mengambil 20 SKS. Sedangkan 3 sampai 3,75 mahasiswa diperbolehkan maksimum 22 SKS, dan yang terakhir IP yang paling bagus 3,75 ke atas mahasiswa bisa mengambil 24 SKS. Jadi sistem di perguruan tinggi itu kalian bisa mengambil mata kuliah di semester berikutnya apabila IPS-nya bagus. Jadi dari awal sampai akhir itu tidak selalu bersama-sama dengan teman yang sama. Jadi kemungkinan akan berpisah kalau IPS-nya berbeda. Nah, di sini saya jelaskan kurikulum jurusan arsitektur ITAJ. Ada yang namanya daftar hasil studi. Nah, ini mahasiswa sebaiknya mempunyai sendiri, masing-masing punya pegangan. Jadi untuk cross check nilai di jurusan juga ada, tapi mahasiswa juga sebaiknya punya data ini di masing-masing. Di jurusan arsitektur itu ada 8 semester. Semester pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di jurusan arsitektur itu ada mata kuliah inti atau core-nya dari kurikulum itu. Nah, core-nya itu merupakan mata kuliah perancangan atau studio arsitektur. Jadi mulai awal sampai ending itu ada mata kuliah itu dan selalu berkesinambungan. Oke. Di semester pertama mata kuliah yang berkesinambungan dengan perancangan atau studio arsitektur itu etika profesi menggambar teknik arsitektur. Kemudian di semester 2 ada mata kuliah konstruksi bangunan 1. Kemudian di semester 3 ada mata kuliah perancangan 1, studio 1, dan konsbang 2. Kemudian di semester 4 itu ada lanjutan, jadi ada perancangan arsitektur 2, kemudian studio arsitektur 2, dan konstruksi bangunan 3. Mahasiswa tidak boleh mengambil mata kuliah perancangan arsitektur 2 sebelum perancangan arsitektur 1 lulus. Jadi berkesinambungan. Jadi ini mata kuliah inti. Kemudian lanjut di semester 5 ada perancangan 3 dan studi 3, strukturnya bangunan dasar. Semester berikutnya ada studio 4 dan perancangan 4, ada struktur bangunan lanjut. Berikutnya di semester 7 ada mata kuliah konsep arsitektur. Apa itu mata kuliah konsep arsitektur? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi secara garis besar dia merupakan awalan dari atau proposal dari tugas akhir yang berada di semester 8. Di sini juga ada perancangan arsitektur 5 dan studio arsitektur 5. Nah, ini secara detailnya semester 1, semester 2. Intinya di sini estetika bentuk dan menggambar teknik arsitektur ini mata kuliah inti yang menunjang perancangan, jadi studio arsitektur. Kemudian ada mata kuliah konstruksi bangunan 1.
Jadi adik-adik nanti di awal semester 1 dan semester 2 itu mata kuliahnya masih paket. Jadi semester 1 19 SKS, kemudian semester 2 ada 20 SKS yang harus diambil. Nah, nanti kalau sudah di semester 3, misalnya IPS-nya bagus, mahasiswa bisa mengambil lebih dari 18 SKS. Misalnya diperbolehkan 20 SKS atau diperbolehkan 24 SKS. Maka boleh mengambil mata kuliah di atasnya pada semester itu. Jadi semester 3 bisa mengambil semester 5, semester 7, seperti itu. Jadi di semester 3 itu 18 SKS, di semester 4 itu ada 20 SKS. Dan saya tadi sudah jelaskan bahwa mata kuliah perancangan 1, studio 1, Konsbang ini selalu ada di setiap semester dan berkesinambungan. Ini semester 5 dan 6 juga ada mata kuliah perancangan 3, studio 3, struktur bangunan dasar 2, SKS-nya 19. Kemudian berikutnya ada studio 4, struktur bangunan lanjut, perancangan struktur 4, SKS-nya 18. Dan di semester 7 itu ada mata kuliah konsep, ada perancangan 5 dan studio 5. Kemudian ada mata kuliah pilihan 1 dan 2, nanti saya jelaskan. Kemudian ada tugas akhir. Nah, tugas akhir ini merupakan produk akhir dari mahasiswa jurusan arsitektur dengan SKS yang besar, jadi 8 SKS. Jadi kalau kalian dapat nilai A gitu dengan nilai numerik 4, berarti poinnya ada 32, 4 kali 8. Di sini ada mata kuliah pilihan 3 dan mata kuliah pilihan 4. Nah, ini yang penjelasan dari mata kuliah pilihan. Pilihan 1 itu ada 3 mata kuliah, pilihan 2 3 mata kuliah, pilihan 3 ada 3 mata kuliah, dan pilihan 4 ada 3 mata kuliah. Di sini mata kuliah itu tidak harus kalian ambil semua, tapi kalian milih hanya satu. Mana yang kira-kira kalian mau dalami? Misalnya yang pertama tentang isu-isu urbanisme misalkan, kemudian smart building, arsitektur budaya dan perilaku, mana yang kalian minati, atau kalian mengambilnya itu berdasarkan judul tugas akhir yang akan kalian ambil, seperti itu. Jadi mata kuliah pilihan ini hanya mengambil satu mata kuliah saja, tidak semuanya. Oke. Nah, ini penjelasan dari studio arsitektur 1 sampai studio arsitektur 5. Intinya aja, kalau studio arsitektur 1 itu bangunan sederhana atau tanpa ruang, jadi seperti gardu pandang, kemudian gapuro gitu ya. Kalau ada ruang itu hanya 2-3 ruang, jadi ini hanya ada 2-3 ruang, jadi sangat sederhana sekali. Jadi mahasiswa, terutama kalian yang masih baru, jangan khawatir, waduh saya bisa nggak ngikutin ini perancangan mulai 1 sampai 5, jangan khawatir. Karena kami atau kurikulum kami itu membimbing dari mulai dasar sampai ahli. Jadi nggak tiba-tiba kalian harus mendesain sesuatu yang kompleks. Jadi perancangan 1 ruang hanya 2-3 ruang atau tanpa ruang. Oke. Kemudian studio arsitektur 2 itu sudah mulai ada ruang karena judul tugasnya rumah tinggal lantai 1 atau rumah tinggal berlantai 2 dengan judul rumah tinggal profesi. Jadi sudah mulai ada ruang. Kemudian perancangan arsitektur 3 itu sudah masuk sistem utilitas di situ, lingkungan sudah memperhatikan konteks lokasi, jadi environmental filter. Di sini studio arsitektur 3 itu mendesain sudah banyak masa, banyak building. Jadi kalian dikenalkan untuk keahlian di dalam menata bangunan.
dan maksimum ketinggian bangunan 4 lantai. Kemudian studio arsitektur 4 ini sudah memasukkan faktor perilaku sosial dan budaya. Kemudian bangunannya itu utamanya hanya 1 building, tapi dengan ketinggian 6 lantai. Contoh tugasnya di PA4 itu museum, kemudian kompleks bangunan ibadah, pusat perbelanjaan dan hiburan. Seperti itu. Kemudian perancangan arsitektur 5 itu lebih kompleks lagi, sudah dimasukkan unsur ekonomi, kelembagaan. Kemudian tetap 1 building, tapi high rise building dengan ketinggian minimal 8 lantai. Seperti contoh tugasnya kantor sewa, apartemen, hotel, bangunan campuran, jadi mixed use fungsi. Nah, ini setelah perancangan arsitektur 5, kalian menginjak mata kuliah konsep arsitektur yang tadi saya di penjelasan di depan, bahwa konsep arsitektur itu apa? Konsep arsitektur ini nanti berkelanjutan di saat kalian tugas akhir. Jadi kalian mau judul tugas akhir apa, itu sudah dikupas di mata kuliah konsep konsep rancangan tugas akhir. Jadi ini di semester 7, tugas akhir di semester 8. Di sini ada macam-macam tema. Jadi di sini ada tema arsitektur, ada tema struktur sains dan teknologi, ada tema lingkungan, ada tema sosial budaya dan perilaku. Jadi penekanan mahasiswa di mana ini bisa memilih. Oke, tidak semua harus di cover. Nah, ini tugas akhir. Tugas akhir itu merupakan karya akhir dari mahasiswa jurusan arsitektur. Maka di sini diharapkan mahasiswa mampu mentransformasi konsep yang tadi sudah dibelikan di semester 7, ini sudah beranjak ke semester 8, jadi bisa mentransformasikan konsep yang sudah dibuat di semester 7. Kemudian mampu mempresentasikan dan memvisualisasikan karya rancangan arsitekturnya ke dalam gambar teknis dan model secara komunikatif dan menarik. Kemudian mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan, nah ini yang penting, mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan karyanya, karena ini sudah tugas yang terakhir, jadi tugas akhir. Oke. Kemudian ini mata kuliah praktek profesi, mata kuliah di mana ada di semester 6 dan 7, dengan harapan mahasiswa mampu menerapkan, memahami dan menerapkan melalui pembimbingan dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan di semester sebelumnya. Jadi apa yang dilakukan? Jadi mahasiswa di dalam praktek profesi ini dia bekerja atau dia praktek di dunia kerja, di mana lingkupnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung atau bagian dari bangunan. Kemudian pengawasan pekerjaan bangunan gedung atau bagian dari bangunan. Berikutnya perencanaan dan perancangan teknis pembangunan gedung atau kawasan. Ini tidak dilepas sendiri, ada pembimbingnya, ada pembimbing dosen maupun pembimbing di lapangan, di konsultannya. Oke. Saya kira itu penjelasan dari saya. Untuk akhir kata, saya ucapkan selamat kepada mahasiswa baru, selamat bergabung di kampus ITAT, selamat datang generasi milenial, tunjukkan jati dirimu dengan karyamu, jaga semangatmu untuk masa depanmu, dan jadilah kebanggaan arsitektur ITAT. Dan saya yakin kalian bisa dan sukses. Terima kasih.
Terima kasih, materi yang luar biasa disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Hajah Wiwi Widyo Wijayanti, MT. Materi selanjutnya tentang profil jurusan desain produk yang akan disampaikan oleh Bapak Faza Wahmuda, ST, MT. Kepada beliau dipersilahkan dan selamat menyaksikan.